Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Ibu selalu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan saya, Bu Naila, pada pelajaran Nahwu. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita sebanyak-banyaknya atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama kesehatan, sehingga kita masih dipertemukan pada pelajaran kali ini. Mengawali perjumpaan kita, marilah kita buka materi pelajaran kita kali ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti diberikan kemudahan, pemahaman, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadiniyah bisirril Fatihah. Amin. Ya, pelajaran Nahwu kita kali ini akan membahas tentang fi'il mudhari' saja dan macam-macam dari fi'il mudhari' tersebut. Nah, silakan diikuti dengan baik. Dan di sini Ibu akan mengulang kembali sebelum kita membahas tentang fi'il mudhari'. Ibu akan mengulang materi amil jazm sedikit saja dan merevisi tulisan-tulisan yang ada di tampilan layar kemarin, karena setelah saya lihat kok banyak yang berantakan, maka kali ini perlu saya revisi, dan silakan diikuti dan dicatat lagi tulisan-tulisan yang salah. Berikut juga akan saya sertakan lagu untuk mempermudah kalian dalam menghafalnya. Silakan diikuti dengan baik. Nah, itu tadi ambil jazm yang bisa kalian tulis kembali karena banyak tulisan-tulisan yang salah pada tampilan minggu lalu. Sekarang kita lanjutkan ke materi kita yang tadi, yaitu tentang fi'il mudhari'. Yang pertama yang perlu kita ketahui tentang fi'il mudhari', ya, sebagaimana yang sudah pernah Ibu sampaikan, bahwa fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang dan yang dilakukan pada masa yang akan datang. Yang kedua, bahwa fi'il mudhari' itu selalu diawali dengan salah satu huruf-huruf berikut ini, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Huruf-huruf tersebut dinamakan dengan huruf mudhari'ah atau huruf penanda fi'il mudhari'. Untuk memudahkan dalam menghafalnya, biasanya diberi harokat anaitu.
Nah, macam-macam fiil mudhari atau pembagian fiil mudhari. Dilihat dari huruf terakhirnya, fiil mudhari terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fiil mudhari shahih akhir. Fiil mudhari shahih akhir. Fiil mudhari shahih akhir. Yang kedua adalah fiil mudhari mu'tal akhir. Fiil mudhari mu'tal akhir. Fiil mudhari mu'tal akhir. Dan yang ketiga adalah fiil mudhari al-af'alul khamsah. Fiil mudhari af'alul khamsah. Fiil mudhari af'alul khamsah. Nah, penjelasan masing-masing bisa kalian lihat pada slide berikutnya. Yang pertama adalah fiil mudhari shahih akhir. Apakah yang dimaksud dengan fiil mudhari shahih akhir itu? Adalah fiil mudhari yang berakhiran dengan huruf shahih atau akhirnya selain huruf ilat. Nah, apa huruf ilat itu? Nah, perhatikan nanti pada slide berikutnya atau pada penjelasan fiil mudhari yang kedua. Untuk fiil mudhari shahih akhir contohnya adalah lafaz ya'kulu, yasjudu. Di sini bisa kalian perhatikan bahwa kata ya'kulu diakhiri dengan lam dan kata yasjudu diakhiri dengan dal. Kita lanjutkan slide berikutnya. Contoh penggunaan fi'il mudhari shahih akhir di dalam Al-Quran sebagaimana terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Perhatikan di sini lafaz na'budu dan nasta'inu adalah contoh dari fi'il mudhari shahih akhir. Na'budu diakhiri dengan dal dan nasta'inu diakhiri dengan nun. Dua-duanya sama-sama diawali dengan huruf mudhari'ah nun yang artinya kami. Yang kedua adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Apakah yang dimaksud dengan fi'il mudhari mu'tal akhir? Yaitu fi'il mudhari yang huruf akhirnya berupa huruf ilat. Nah, di sini kita bertemu dengan huruf ilat pada fi'il mudhari mu'tal akhir ini. Huruf ilat yaitu alif, ya, wawu. Ingat ya, huruf ilat itu hanya ada 3, yaitu alif, ya, wawu. Contoh yanha, yardo, yadau. Yanha di sini diakhiri dengan ya atau alif bengkok, kemudian yardo juga diakhiri dengan alif bengkok, dan yadau diakhiri dengan wawu. Nah, kalau fi'il madi, fi'il mudhari shahih akhir yang tadi tidak diakhiri dengan huruf ilat, kalau ini adalah kebalikan dari fi'il mudhari yang pertama. Ya, kalau yang ini diakhiri dengan huruf ilat. Silakan diperhatikan dengan baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Contoh fi'il mudhari yang ada di dalam Al-Quran sebagaimana yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran, yang artinya dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk.
Perhatikan anak-anakku semuanya, fi'il mudhari' mu'tal akhir pada ayat ini yaitu pada lafaz yahdi. Di sini yahdi diakhiri dengan huruf ilat yaitu ya. Tentunya kalian masih ingat bahwa salah satu dari macamnya huruf ilat adalah ya. Yahdi bihi artinya adalah diberinya petunjuk. Nah, contoh yang lain tentang fi'il mudhari' mu'tal akhir sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu maka adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Pada ayat tersebut fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah pada lafaz ya'fu. Di sini lafaz ya'fu diakhiri dengan wawu. Ya'fu artinya adalah memaafkan. Itu tadi adalah contoh-contoh dari fi'il mudhari' mu'tal akhir atau fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf ilat. Dan fi'il mudhari' yang ketiga adalah al-af'alul khamsah atau yang disebut dengan fi'il yang 5. Maksudnya adalah fi'il mudhari' yang akhir hurufnya adalah nun, dengan penjelasan sebagai berikut. Pola af'alul khamsah, perhatikan, ya mudhari'ah atau tak mudhari'ah, kemudian diakhiri dengan alif nun. Selanjutnya ya mudhari'ah atau tak mudhari'ah yang diakhiri dengan waw nun. Selanjutnya tak mudhari'ah yang diakhiri dengan ya nun. Kita coba aplikasikan pada fi'il mudhari'. Contohnya yaf'ulu. Ketika dijadikan af'alul khamsah maka menjadi yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, dan taf'ulina. Kalian bisa membuat af'alul khamsah dari fi'il mudhari' yang lainnya. Ya, dari semua fi'il mudhari' bisa dijadikan pola af'alul khamsah. Seperti lafaz ya'lamu. Jika dijadikan pola af'alul khamsah menjadi ya'lamani, ta'lamani, ya'lamuna, ta'lamuna, ta'lamina. Contoh af'alul khamsah di dalam Al-Quran sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, yang artinya, maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Di sini af'alul khamsahnya adalah lafaz yata'allamuna dan lafaz yufarriquna, di mana lafaz yata'allamuna berasal dari yata'allamu dan yufarriquna berasal dari lafaz yufarriqu. Nah, itulah tadi macam-macam dari fi'il mudhari'. Silakan kalian menelitinya ya ketika kalian membaca Al-Qur'an.
Selanjutnya adalah penugasan. Tugas yang pertama, tulislah materi di atas. Tugas yang kedua, carilah contoh 2 ayat Al-Quran dari masing-masing bentuk fi'il mudhari'. Jadi semuanya jumlahnya ada 6 karena macam-macam fi'il mudhari' ada 3. Untuk kalian yang ada di pondok ya, silahkan hasilnya disimpan dulu, kemudian dikumpulkan pada waktu pembelajaran tatap muka. Dan untuk kalian yang ada di rumah, silakan dikirimkan hasilnya melalui WA saya. Dan sampai di sini dulu materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari tadi diberikan kemudahan dan manfaat serta barokah oleh Allah sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan dari saya, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa memohon perlindungan kepada Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.